Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Majelis Ta'lim Ar-Ridha. Kita akan lanjutkan tentang masalah yang pertama yang kemarin yang belum selesai, yang kita akan lanjutkan pada season yang kedua ini. Terakhir kita sudah ngebahas tentang masalah suatu hadis yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang masalah khamsun yufatir shaim, yaitu hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Yang pertama adalah al-kadzib, yang pertama adalah bohong, yang kedua adalah al-ghibah, ngomongin atau membicarakan keburukan orang lain, wan namimah, dan juga yang namanya mengadu domba, wal yaminul kadzibah, yaitu menjadi saksi palsu, dan nadrah bisyahwah, dan melihat sesuatu dengan syahwat. Dari 5 hal yang membatalkan pahala puasa ini luar biasa. 4 diantaranya disebabkan karena yaitu mulut. Al-kadzib, berbohong, disebabkan karena mulut. Wal ghibah, membicarakan keburukan orang lain, yaitu disebabkan juga karena mulut. Wan namimah, mengadu domba, disebabkan karena mulut juga. Wal yaminul kadzibah, dan juga menjadi saksi palsu disebabkan karena lisan atau mulut. Sedangkan hanya satu kemaksiatan yang dilakukan oleh mata, yaitu an-nadhara bisyahwah, yang menyebabkan seseorang gagal mendapatkan pahala yang luar biasa di bulan Ramadan ini. Nah, yang kedua yang dikatakan oleh Sayyid Muhammad Al-Haddar, beliau mengatakan sesuatu yang dapat dilakukan oleh orang muslim atau orang-orang Islam di dalam bulan Ramadan ini adalah as-saniyatu al-qiyam, yaitu ketika kita melaksanakan qiyam, yaitu menjalankan amalan-amalan sunnah. Wa huwa sunnatun wa ma'na, yang disebut dengan qiyam adalah perbuatan sunnah. Wa ma'nahu, artinya kata beliau adalah ayyakuma layaliya Ramadan mutahajjidan bisratin nifli wal Qur'an. Artinya kita itu melaksanakan yang namanya qiyamul lail, menghidupkan bulan-bulan Ramadan dengan yang namanya bisalatun nifli, yaitu melaksanakan salat nafilah, salat-salat sunnah, wal Quran, dan juga memperbanyak membaca Al-Quran mutahajjidan, yaitu dengan bersungguh-sungguh ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata kata beliau tidak hanya dengan melaksanakan salat-salat sunnah dan juga membaca Al-Quran. Kata beliau juga, yaitu wa mislu dzalika, seperti yang sedemikian itu juga hilaqatuz dzikr, yaitu halaqah, yaitu halaqah zikir, perkumpulan-perkumpulan zikir, membaca aurat-aurat, membaca wirid-wirid para ulama yang telah dibuat dan lain sebagainya. Wal ilm, dan juga termasuk halaqatul ilm, yaitu perkumpulan-perkumpulan majelis-majelis ilmu yang dilakukan di dalam bulan Ramadan. Walaupun sebelum Ramadan majelis ilmu itu mungkin sebagian kita telah tutup, tapi di sini kalau kita ingin dikatakan qiyam, melaksanakan yang namanya menghidupkan malam Ramadan, bisa yang disebut dengan halaqatul ilm, yaitu perkumpulan-perkumpulan ilmu. Kemudian kata beliau, yang menjadi kesunahan yang dapat kita laksanakan di dalam menghidupkan bulan Ramadan, katakan wa man shallal isya wal fajr jama'atan, orang-orang yang senantiasa menjaga salat isya-nya dan juga salat subuhnya jama'atan, dengan berjamaah. Isya-nya dia takut untuk sendiri, tapi dia selalu hadir ke masjid melaksanakan salat isya berjamaah, termasuk salat subuh berjamaah di bulan Ramadan. Kata beliau apa? Faqad adraka hissatan, maka sesungguhnya dia itu telah mendapatkan kesempatan apa? Min qiyamir Ramadan wa qiyami lailatul qadar, yaitu kesempatan besar untuk menghidupkan malam bulan Ramadan dan juga untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Sebab kenapa? Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kata beliau, man qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna Allah ta'ala ittarada shawma Ramadan wa sanantu lakum qiyamahu wa man shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban wa yaqinan kana kafaratan lima madha.
Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk puasa di bulan Ramadan. Wa sanantu lakum qiyamahu, dan Rasulullah menyunahkan yang namanya untuk qiyam di malam-malam bulan Ramadan. Faman shamahu, barang siapa yang puasanya di siang hari, wa qamahu, dan di kala malam hari dia melaksanakan salat-salat sunnah, imanan wa ihtisaban, dilandasi karena keimanan dan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala, wa yaqinan, dan juga karena keyakinan, kana kafaratan lima madha, maka sedemikian itu merupakan kafarat dosa-dosa kita yang telah lalu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan perihal tentang masalah tadi yang dikatakan faqad adraka hussah, sesungguhnya dia itu telah mengambil kesempatan yang besar untuk mendapatkan yang namanya malam Lailatul Qadar. Menukil hadis yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man shala al-isya fi jama'atin, barang siapa yang salat isya berjamaah, faka'annama qama nisfal lail, maka orang tersebut bagaikan dia itu qiyamul lail setengah malam. Walaupun dia itu hanya mungkin enggak melaksanakan salat tahajud dari jam 7 sampai dengan jam 12, tapi kalau seandainya dia jaga salat isyanya dengan jamaah, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, faka'annama qama nisfal lail, maka orang tersebut seperti melaksanakan qiyamul lail setengah malam. Lalu lanjut kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man shalat subha fi jama'atin, barang siapa yang salat subuhnya berjamaah, faka'annama shallal laila kullahu, maka orang tersebut bagaikan qiyamul lail satu malam satu suntuk lamanya dia itu melaksanakan qiyamul lail. Luar biasa. Oleh karena itu, kalau kemarin pada pertemuan pertama, pembahasan pertama, kita diperintahkan untuk puasa di bulan Ramadan serta menjaga kesempurnaan puasa dengan menjaga yang namanya dosa-dosa lisan. Dari 4 perkara dosa lisan, 1 perkara dosa mata. Kemudian katalah Habib Muhammad Al-Haddar, yang kedua adalah kita disunnahkan menghidupkan malam-malam yang disebut dengan malam-malam Ramadan dengan yang namanya qiyamul lail. Entah itu yang namanya majlis zikir, majlis ilmu maupun membaca Al-Quran, termasuk kita menjaga yang namanya salat isya berjamaah dan juga salat subuh berjamaah. Sebab kenapa? Orang yang melaksanakan salat isya berjamaah itu bagaikan qiyamul lail setengah malam, sedangkan orang yang menjaga subuhnya yaitu maka orang tersebut bagaikan qiyamul lail full satu malam lamanya dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ibadah-ibadah sunnah yang dapat kita lakukan, yang insyaallah mudah-mudahan yang pertemuan berikutnya kita akan bahas, yaitu perkara yang ketiga. Mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan kepada kita, sehat walafiat untuk senantiasa menjaga amalan-amalan wajib dan juga amalan-amalan sunnah, yang mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.